Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laoding Manuruzlah. Nah, pada video ini saya akan memaparkan dengan sangat sederhana mungkin mengenai materi Python Class or Objects. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, terlebih dahulu kita persiapkan referensi materi kita yang dimana kita menggunakan lagi dari Withrschool. Nah, untuk link referensi materi Python Class Withrskool-nya sudah saya sertakan di deskripsi video. Kemudian, setelah itu kita persiapkan pula text editor yang biasa kita gunakan, yakni text editor Visual Studio Code. Baik, jika kedua hal tersebut telah kita persiapkan dengan baik, sekarang marilah kita mulai untuk masuk ke dalam pembahasan materi Python Class or Object-nya. Python Class or Object, yang dimana dalam bahasa Indonesianya adalah kelas dan objek Python. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python itu adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Nah, kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat suatu kelas di dalam pemrograman Python? Nah, rupanya untuk membuat kelas itu dengan menggunakan kata kunci kelas. Contohnya seperti ini. Buat kelas bernama myClass dengan properti bernama X. Ya, X. Mungkin bisa kita langsung praktikkan juga. Kita buat file baru terlebih dahulu dengan nama class.py. Oke, lalu kita buat terlebih dahulu import OS untuk membersihkan layarnya yang jikalau kita menampilkan output ls. Oke. Nah, dengan menggunakan kata kunci kelas untuk membuat kelas. Ya, berarti kelas, lalu nama kelasnya. Nama kelasnya contohnya pada video ini yakni adalah mahasiswa, misalnya ya. Mahasiswa. Oke. Kemudian kita tentukan di sini pada contoh X sama dengan 5. Misalnya kita jumlah ya, jumlah dari mahasiswa itu. Jumlah 135. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti inilah cara untuk membuat kelas. Yang dimana kita gunakan kata kunci kelas. Setelah kita gunakan kata kunci kelas, diikuti dengan nama si kelasnya, yakni mahasiswa. Lalu isian di dalamnya kita tentukan itu apa. Oke, jadi kurang lebih seperti ini cara membuat kelas. Selanjutnya, bagaimana kita membuat objek? Nah, sekarang kita bisa menggunakan kelas yang bernama myClass sebelumnya. Nah, berarti kita ini mahasiswa untuk membuat objek. Misal, buat objek bernama P1 dan cetak nilai X. Oh, berarti akan mencetak nilai X yang sebelumnya ini yang terdapat di kelas myClass. Oke, misalnya kita bisa contoh seperti ini. Misalnya, objek pertama kita adalah mahasiswa 1. Mahasiswa 1. Nah, mahasiswa 1 itu sama dengan kita ambil dari ini, kelas mahasiswa. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita print, yang dimana printnya itu akan kita ambil ini, jumlah sama dengan 135. Berarti print mahasiswa 1 ini, karena kita sudah setkan di sini mahasiswa 1 itu sama dengan atau masuk di dalam kelas mahasiswa ya. Mahasiswa 1 dot jumlah ya, dot jumlah, karena ini yang akan kita akses. Nah, seperti ini kita jalankan. Nah, inilah hasilnya. Benar ya? Ditampilkan 135. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, fungsi init. Nah, contoh sebelumnya ini tadi ya adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana ya, paling sederhana. Dan biasanya tidak terlalu berguna
di dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan, yakni init. Ya, fungsi init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Gunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, jadi contohnya seperti ini, ya. Nah, jadi dengan adanya penggunaan init ini bisa dibilang lebih memudahkan kita begitu. Ya, lebih memudahkan kita. Nah, jadi ibaratnya init ini, ya, penggunaan fungsi init ini sebagai template kita untuk objek-objek yang akan kita buat selanjutnya. Oke, mungkin bisa kita langsung praktikkan. Nah, misalnya di sini kita hapus saja. Kemudian kita buka fungsi def, lalu underscore init. Oke. Dan di sini ada parameter yang telah muncul secara otomatis. Di sini parameternya adalah self. Atau jikalau tidak muncul otomatis seperti saya ini, mungkin bisa langsung diketikkan saja self. Oke, self. Kemudian di sini tinggal kita tentukan lagi parameter apa yang akan kita gunakan. Misalnya di kelas mahasiswa ini, parameternya itu yang umumnya ya, biasa kita kenal itu dengan NIM. NIM, kemudian nama dari mahasiswa tersebut siapa, ya. NIM, nama, ya begini aja ya, NIM, nama. Oke, setelah itu, sekarang untuk isian dari fungsi initnya ini, nah kan seperti yang saya bilang sebelumnya adalah template. Ya, berarti template yang akan terus kita gunakan di saat kita membuat objek berdasarkan fungsi init yang kita buat. Nah, ini parameternya, NIM dan nama. Nah, self ini apa? Self ini ibaratnya mudahnya begini. Self itu adalah si objek yang akan kita buat. Jadi, objek apapun yang akan kita buat, misalnya ini mahasiswa 1, dan kita buat seterusnya sampai mahasiswa 100, itu setara dengan self ini. Jadi, self ini kegunaannya dia yang akan mewakili di dalam template, ya, yang akan mewakili di dalam template ini sebagai objek-objek yang akan kita buat. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, di sini tinggal kita tuliskan self, lalu titik, ya, self.name sama dengan name. Kemudian selanjutnya lagi kita tinggal sesuaikan saja dengan parameternya ini. Berarti di sini nama. Nah, self.nama sama dengan nama. Oke, saya kira seperti itu. Nah, sekarang dibuat objek. Objeknya adalah mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa. Nah, di dalam sini, mahasiswa kita isikanlah sesuai parameternya. Parameternya itu kita lihat di sini, NIM dan nama. Jadi tinggal kita isi sesuai parameternya, yakni NIM misalnya S1S1220117, kemudian namanya Uzla. Oke, seperti itu. Nah, dan di saat kita print mahasiswa 1, ya, mahasiswa 1, nah, maka hasilnya seperti ini. Ini tidak perlu kita bingung, ini penjabaran dari string objeknya. Tapi selebihnya ini sudah benar, ya. Sudah benar yang dimana mahasiswa 1 ini sudah kita akses di kelas mahasiswa dengan menggunakan template seperti ini. Ada self.name dan self.namanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini sudah benar. Nah, ini fungsi init dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat objek baru. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Misalnya kita ingin membuat objek baru, misalnya ini mahasiswa 1 sampai mahasiswa 100, itu akan selalu bergantung dengan template yang kita buatkan di awal ini, yakni dengan menggunakan fungsi init.
dan di dalam kelas mahasiswa seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ya ini. Fungsi str atau string maksudnya. Nah, yang dimana mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Nah, seperti ini maksudnya. Ini kan representasi dari string objek kelas mahasiswa, ya, mahasiswa. Nah, ternyata kita bisa menampilkan hasil yang ini, yang S1, S1, 2207 dan uzlah dengan menggunakan fungsi str, ya, fungsi str. Nah, ini pada contoh ini, misalnya fungsi str tidak di-setel, representasi string objek akan dikembalikan atau ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita tidak menyetel fungsi str atau fungsi str string, ya, sehingga yang tampil adalah representasi dari string objeknya. Nah, maka jikalau kita ingin menampilkan ini yang S1, S1, 2207 dan uzlah, maka kita harus gunakan fungsi str. Nah, contohnya seperti ini. Kita buatkan fungsi def kemudian underscore str. Nah, seperti ini. Str, dan untuk parameternya itu parameter yang setara dengan objek, ya, yakni self saja yang kita isikan di sini. Karena nim dan nama itu sudah ada di template sebelumnya ini. Jadi di sini tinggal kita ambil saja yang self-nya. Oke. Nah, setelah itu kita return atau mengembalikan nilainya. Return, lalu kita mudahnya kita gunakan saja format string. Oke, seperti ini. Dan tinggal kita sesuaikan. Nah, yang pertama tampil itu ini berarti name. Oke, name. Kemudian kedua adalah nama. Nah, seperti ini, namun ada yang kurang. Jangan kita lupakan self-nya, ya, yang seperti ini. Berarti di sini self.name, kemudian di sini self.nama. Oke, seperti ini saja dan kita print ulang, maka hasilnya akan tampil, ya. Yang dimana akan mengembalikan return, ya, self.name menjadi string dan juga self.nama menjadi fungsi string. Nah, sehingga inputan apapun yang kita berikan di sini di dalam parameter mahasiswa yang templatenya itu adalah nim dan nama, maka akan ditampilkan dengan baik outputnya sesuai yang kita inputkan di sini. Karena kita gunakan pendefinisian fungsi string. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, metode objek. Nah, yang dimana objek itu juga bisa berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Mari kita buat metode di kelas ini. Person, berarti kita mahasiswa. Misalnya, kita buat terlebih dahulu sebuah fungsi. Fungsi untuk salam atau sapa, ya, sapa. Kemudian jangan lupa self, ya. Nah, setelah itu untuk statementnya adalah print. Kita gunakan saja format string, ya, print. Halo, nama saya self dot nama. Oke, self dot nama. Halo, nama saya self dot nama. Kemudian di sini kita tentukan objeknya dengan penentuan dari kelasnya dan templatenya, ya, yang name dan namanya. Lalu untuk printnya ini kita gunakan objeknya mahasiswa 1, kemudian kita panggil fungsinya. Fungsinya yang kita panggil adalah sapa. Oke, seperti ini. Dan kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Halo, nama saya uzlah. Oke, jadi sesuai, ya, metode objek, yang dimana objek juga ini bisa kita isikan dengan sebuah metode. Yang dimana metode dalam objek itu adalah fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ini parameter self.
ya. Parameter self, ya ini, adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Nah, jadi seperti yang mudahnya saya sebutkan tadi, si self ini bertindak sebagai objek-objek yang akan kita buat. Nah, kalau di penjabaran deskripsinya ini, yang dimana mengakses variabel milik kelas, ya kurang lebih seperti itu. Itu tidak harus diberi nama self, ya. Kita bisa menyebutnya apapun yang kita suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di dalam kelas. Oke, jadi self ini walaupun kita ganti dengan nama yang lain itu bisa-bisa saja. Ya, bisa-bisa saja. Namun lebih baik kita mengikuti saja perekomendasiannya, yakni dengan menggunakan self. Jadi kita bisa tahu, oh ya, self ini yang mewakili si objek-objek, atau self inilah yang berarti setara dengan objek-objek yang akan kita buatkan nanti. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya mengubah properti objek. Kita dapat mengubah properti pada suatu objek. Misalnya seperti ini. Tetapkan usia P1 menjadi 40. Ya. Misalnya, saya pada contoh ini akan mengubah NIM. Berarti sini objeknya mahasiswa1 dot NIM, ya. Nah, kenapa tidak kita tuliskan lagi self? Ya, karena self itu sudah setara dengan objek yang kita buat. Jadi, tinggal kita tuliskan objeknya, lalu kita tentukan parameternya yang akan kita modif. Ya, misalnya mahasiswa1.nim itu kita setel menjadi S1 S1 22 129. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita print mahasiswa 1. Dan jika kita jalankan, ya, bisa kita lihat di sini NIM-nya sekarang sudah berubah menjadi S1 S1 22 129. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, menghapus properti objek. Kita dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan kata kunci del. Nah, jadi yang awalnya tadi kita tuliskan seperti ini. Misalnya kita ingin menghapus NIM, ya, berarti nanti yang ditampilkan hanyalah tersisa namanya saja. Berarti kita gunakan kata kunci del di paling awal, oke? Di paling awal atau paling depan dari objeknya. Del, lalu diikuti dengan nama objeknya apa dan parameternya apa yang akan dihapus. Oke, seperti itu. Dan jika kita print, hasilnya akan seperti ini. Dihapus betul sehingga muncul atribut error di sini bahwa objek mahasiswa sekarang sudah betul-betul tidak mempunyai atribut yang bernama NIM. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, sekarang ini adalah menghapus objek. Nah, Anda juga dapat menghapus objek dengan menggunakan del, ya. Nah, yang dimana ini, yang sebelumnya tadi, ini kita menghapus parameter NIM, sehingga ditampilkan mahasiswa, objek mahasiswa itu sekarang sudah betul-betul tidak mempunyai sebuah atribut yang bernama NIM. Nah, jikalau seperti ini, berarti ini akan menghapus objek mahasiswa, ya. Sehingga kalau di print, maka hasilnya akan traceback seperti ini. Yang dimana akan dihapus betul-betul oleh si program sehingga sampai objek mahasiswa 1 ini sudah tidak terdefinisi lagi. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya pernyataan lulus. Ya, ini seperti pada video-video sebelumnya, ya, yakni pass statement. Nah, rupanya di kelas sama juga, yang dimana definisi kelas itu tidak boleh kosong, ya, tidak boleh kosong. Tetapi jikalau kita ingin mengosongkan karena ada sebuah alasan tertentu, maka definisi kelas itu kita masukkan dengan pernyataan pass atau pass statement untuk menghindari kesalahan. Nah, misalnya seperti ini.
Nah, ini kan kosong ya. Definisi dari kelasnya itu kosong sehingga akan berwarna merah di sini yang bermakna error. Nah, jadi untuk mengatasi itu seperti penjabaran sebelumnya kita gunakan past statement. Oke. Baik, saya kira itulah materi mengenai Python class. Semoga pemaparan materi Python class dari saya ini dapat dipahami dan juga bermanfaat dengan baik. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.